Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Edwin Panjaitan, NIM 2005004006. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya pada bab 2 tentang kritikal bab buku pengantar psikologi. Bab 2, proses mental manusia. 1. Pengertian proses mental manusia. Proses mental di dalam psikologi mencakup segala hal yang berkaitan dengan sebuah informasi dan bisa diterima oleh indera kita juga dengan pikiran, di mana hal ini juga bisa menghasilkan respon yang positif. Proses mental dapat dipahami sebagai kondisi atau gejala yang terjadi dalam gejala individu yang menjadi motor penggerak perilaku manusia. Mental adalah kemampuan individu dalam menerima, mengelola, dan merespon informasi. Proses mental dapat dilihat dari berdasarkan pada gejala kognitif, gejala emosi, dan gejala konasi. 2. Contoh proses mental manusia. 1. Dapat mengambil keputusan. Di dalam ilmu psikologi, proses mental memang akan sangat berkaitan erat hubungannya dengan kegiatan seseorang dalam melakukan sesuatu, misalnya dalam hal proses pengambilan sebuah keputusan. Dalam hal ini memang dibutuhkan mental yang sangat kuat dan juga tinggi agar bisa dilakukan sebuah pengambilan keputusan yang baik dan juga benar. 2. Motivasi. Motivasi di dalam ilmu psikologi perkembangan memang akan sangat dibutuhkan. Dalam hal ini juga berkaitan dengan sebuah pemberian dukungan kepada seorang yang sangat mengalami masa di mana dirinya tengah terpuruk untuk itu. Contoh mental di dalam psikologi berkembang dalam satu memang sangat dibutuhkan. 3. Berpikir positif. Peran perilaku hubungan berpikir positif memang sangat dibutuhkan dalam hal ini, sehingga dalam proses penyampaiannya pun harus dilakukan dengan sangat baik. Berpikir positif juga perlu dimiliki oleh semua seseorang agar dalam hal ini bisa jauh lebih mengetahui hal-hal yang baik untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. 4. Komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam perannya mental manusia, khususnya dalam proses mental. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk hidup di dalam lingkungan sosialnya, sehingga psikologi sosial dalam contoh proses mental yang satu ini memang akan sangat berkaitan erat. Selanjutnya 5. Evaluasi diri. Ilmu psikologi memang lebih banyak mengajarkan kita mengenai kepribadian diri kita yang harus lebih baik. Dalam hal ini juga erat kaitannya dengan daya berpikir dan juga gambaran pribadi seseorang. Proses mental di dalam psikologi memang tidak akan bisa dipisahkan dengan proses persepsi. Dalam hal ini, persepsi akan melibatkan indera fisik atau proses penginderaan dalam psikologi melalui indera penglihatan, penciuman, dan juga proses kognitif. Baik, kita akan melanjutkan ke gejala kognitif. 1. Ingatan. Ingatan merupakan alih bahasa dari memori. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau
dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Ada yang telah pernah dialami oleh manusia, tidak seluruhnya, hingga tetapi simpanan dan jiwa, dan apabila diperlukan hal-hal yang di samping. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Dengan adanya kemampuan mengingat pada manusia, menyimpan dan menimbulkan kembali pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Adapun fungsi masukan atau learning dalam ingatan yang disimpan adalah hal-hal yang pernah dialami oleh seseorang. Bagaimana seseorang dapat memperoleh pengalaman dapat dibedakan dalam dua cara, yaitu cara pertama tidak disengaja dan cara kedua dengan cara sengaja. Memperoleh pengalaman dengan cara tidak sengaja yaitu apa yang dialami seseorang dengan tidak sengaja itu dimasukkan dengan ingatan. Dalam menimbulkan kembali apa yang disimpan dalam ingatan, dapat ditempuh dengan 1. Mengingat kembali atau to recall, dan mengenai kembali to recognize. Kedua, persepsi. A. Pengertian persepsi. Pengertian persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Adapun fungsi penyimpanan. Fungsi kedua dari ingatan adalah mengenai penyimpanan atau retention. Apa yang dipelajari atau apa yang dipersepsikan. Problem yang timbul berkaitan dengan fungsi ini ialah bagaimana agar yang telah dipelajari atau yang telah dimaksudkan itu dapat disimpan dengan baik. Fungsi menimbulkan kembali. Fungsi ketiga dari ingatan adalah berkaitan dengan menimbulkan kembali dengan hal-hal dalam. D. Kelupaan. Berbicara mengenai ingatan sebenarnya juga berbicara mengenai kelupaan, karena ingatan dan kelupaan dapat diibaratkan sebagai kepingan mata uang yang bermuka dua, satu sisi dengan sisi yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan dengan apa yang diingat dengan apa yang dilupakan merupakan perbandingan yang baik. Hal ini berarti bahwa makin banyak yang dapat diingat, maka makin sedikit yang dilupakan. Begitu sebaliknya. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu 1. Objek yang dipersepsi. Objek ini menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsikan, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping 2 alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 3. Perhatian. Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai untuk persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dalam seluruh aktivitas individu
yang ditunjukkan kepada suatu atau sekumpulan objek. 4. Proses terjadinya persepsi. Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Perlu dikemukakan bahwa antara objek dan stimulus itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu terjadi satu. Misalnya dalam hal-hal tertekan, benda sebagai objek langsung mengenai kulit sehingga akan terasa tekanan tersebut. 5. Organisasi persepsi. Saat individu mengadakan persepsi, timbul suatu masalah apa yang dipersepsikan terlebih dahulu. Apakah bagian merupakan hal yang dipersepsikan lebih dahulu, baru kemudian keseluruhan, ataukah keseluruhan dipersepsi lebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya? Hal ini berkaitan bagaimana seseorang mengorganisasikan yang dipersepsikannya. Keenam, objek persepsi. Objek yang dapat dipersepsikan sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Manusia itu sendiri dapat menjadi objek persepsi. Baik, kita akan melanjutkan ke nomor gejala kognitif. Nomor 3, inteligensi. Perkat 3. Inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Latin atau intelligere, yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan atau menyatukan satu yang lain, atau yang disebut dalam bahasa Inggris to organize, to relate, to band together. B. Pengertian belajar. Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia sehari-hari karena telah sangat dikenal mengenai pelajaran. Seakan-akan yang telah mengetahui dengan sendirinya apakah yang dimaksud dengan belajar itu, tetapi kalau ditanya kepada diri kita sendiri, maka akan termenunglah untuk mencari jawaban. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan belajar itu? Kemudian, kemungkinan besar jawaban atas pertanyaan tersebut akan mendapatkan jawaban yang bermacam-macam. Demikian pula di kalangan para ahli. 4. Belajar. Belajar merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan manusia sehari-hari karena telah sangat dikenal mengenai pelajaran. Hal ini seakan-akan orang telah mengetahui dengan sendirinya apakah yang dimaksud dengan belajar itu. Tetapi kalau ditanya kepada diri sendiri, maka akan termenunglah untuk menjawab jawaban itu. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan belajar itu? Kemungkinan besar jawaban atas pertanyaan tersebut akan mendapatkan jawaban yang bermacam-macam. Demikian pula di kalangan para ahli. Belajar sebagai suatu proses. Dari bermacam-macam definisi yang dipaparkan di depan, dapat diketahui pada umumnya para ahli melihat belajar itu sebagai suatu proses sendiri, tidak menampakkan yang tampak adalah hasil dari proses. Karena belajar merupakan suatu proses, maka dalam belajar ada namanya masukan, yaitu akan diproses dan adanya hasil dari proses tersebut. Apabila hal ini digambarkan, maka akan didapati
sebagai skema sebagai berikut. 1. Masukkan input, terus masuk ke proses, selanjutnya keluar atau output. Demikian dari presentasi saya akan melanjutkan kepada teman saya, Kaila. Demikian presentasi saya akan melanjutkan kepada rekan saya, Kaila Sinaga, melanjutkan tentang gejala emosi.